dulu ya, nah soalnya tadi belum Ibu rekam rupanya. Oke, Ibu rekam dulu. Bentar ya nak, Ibu rekam dulu. Ibu tadi lupa merekamnya. Oke, udah Ibu rekam. Apa tadi nak? Ada marah. Jadi sosial emosional itu bukan hanya ada tadi katanya marah, sedih, gembira. Anak-anak Ibu sedih, marah, gembira, senang itu termasuk emosional. Tapi tidak hanya itu nak. Perasaan bersemangat, percaya diri, terharu itu juga adalah bagian daripada emosional. Nah, jadi emosional itu enggak hanya negatif ya, enggak hanya marah-marah. Jadi kamu beranggapan bahwa itu emosional. Bahkan gembira, bahkan senang, terharu itu termasuk emosional, emosi kita. Bersemangat itu juga adalah emosi kita, nak. Nah, Ibu mau tahu nih emosi anak-anak Ibu pagi-pagi ini. Coba ditulis di kolom chat kita yang ada di Zoom. Kamu tuliskan di situ tentang emosi kamu pada pagi hari ini. Ayo, Ibu kasih waktu 3 menit untuk menuliskan emosi kamu pada pagi hari ini di kolom chat kita. Dimulai dari sekarang. Ayo, silahkan. Ditulis ya. Ayo dimulai, ditulis nak tentang emosi kita pada hari ini. Mulai dari kamu bangun pagi sampai dimulainya Zoom meeting atau Google Meet hari ini. Silakan ditulis. Ayo, ditulis nak. Ya, ada Rian ya, ada Rea, ada Rian, ada Rea, ada Indri. Oke, Ibu baca ya. Perasaan emosional saya pagi ini adalah semangat untuk beraktivitas. Ya, itu emosinya si Rian pada pagi hari ini dia bersemangat. Nah, kalau Rea, saya merasa senang Bu, karena pagi ini nggak hujan kayak kemarin, ya. Nah, kalau Indri, saya merasa bersemangat karena pagi ini Indri masih bisa bangun seperti biasa dan belajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Doni, saya merasa kecewa karena jaringan kurang bagus. Terus saya selalu disuruh-suruh. Itulah perasaan emosional teman-teman kita pada pagi ini, anak-anak Ibu. Ada Dedi. Dedi merasa kecewa. Saya kecewa, Bu, karena teman-teman nggak semua hadir dalam Zoom meeting ini. Kemudian ada Anta, Anta Prima Purba. Saya merasa bosan dalam pembelajaran daring, Bu. Oh, kamu merasa bosan dalam pembelajaran daring ya, nak? Oke, kita bahas satu-satu ini. Tadi ada si Rian. Nah, Rian, tadi kamu emosional kamu pada hari ini bersemangat. Nah, bagaimana cara kamu mengelola emosi kamu ini agar kamu sepanjang hari ini tetap bersemangat, nak? Banyak beraktivitas. Itu cara mengelola emosinya ya. Jadi tetap bersemangat ya, nak. Nah, kemudian Rea tadi nih merasa senang karena pagi hari ini nggak hujan. Bagaimana cara kamu mengelola perasaan senangmu itu, nak, agar tetap kamu merasa senang di sepanjang hari ini? Dengan cara bersyukur. Iya, bagus sekali. Nah, kita lanjut lagi. Ada si Indri tadi ya. Indri merasa bersemangat, Bu. Karena pada pagi ini masih bisa bangun seperti biasa dan belajar walau tidak bertatap muka. Ya, bagaimana cara Indri untuk mengelola emosinya agar tetap bersemangat di sepanjang hari ini atau di sepanjang pembelajaran kita ini, nak? Mhm, mhm.
Iya, bagus sekali ya. Jadi melakukan hal-hal yang positif ya. Walaupun ke pembelajaran kita daring, kita tetap melakukan hal-hal yang positif agar perasaan kita tetap bersemangat ya. Seperti itu tadi cara mengelola emosinya si Indri ya. Nah, Doni, mana Doni nih? Nah, bagaimana cara kamu mengelola emosi kamu, nak? Ah, jadi cara Doni mengelola emosinya ya dengan cara walaupun kecewa nih ya, tetap melakukan pekerjaan itu walaupun disuruh-suruh, harus tetap semangat. Ya pikirkan, oh kalau kita bersemangat, jadi nggak marah-marah lagi orang tuanya ya kan. Jadi eh, gitulah cara si Doni untuk mengelola emosinya. Ya bagus sekali ya. Kemudian siapa lagi nih yang belum dibaca nih? Ada si Dedi. Dedi, tadi kamu merasa kecewa, nak, karena nggak semua teman hadir dalam Zoom meeting. Mana Dedi? Iya, kayak mana caramu nak mengelola itu emosi kamu itu agar kamu nggak merasa kecewa nih, supaya kamu jadi emosi negatif itu menjadi emosi positif. Bagaimana caranya, nak? Kamu mengelola itu sendiri. Oh, jadi lebih mencari tahu kenapa mereka nggak hadir. Iya, terkadang teman kita itu nggak hadir, kita jadi tanda tanya ya, jadi beban itu ya. Itu termasuk emosi ya, nak. Oh, kenapa ya dia nggak bisa hadir? Nah, kenapa ya dia nggak bisa mengikuti Zoom meeting? Apakah karena kuotanya habis? Apakah memang karena faktor jaringan? Atau faktor-faktor yang lain? Nah, setelah tahu temannya tadi nggak hadir, nah, ada kepuasan tersendiri ya, Dedi ya. Jadi Dedi lebih, oh iya, ke temanku nggak bisa hadir karena jaringan yang tidak bagus seperti itu. Jadi lebih tenang ya. Nah, setelah itu apa inisiatif dia? Apakah mengajak temannya kalau udah tahu nih kejadiannya, misalnya karena faktor kurang jaringan yang tidak bagus atau faktor-faktor yang lain. Nah, jadi lebih seperti apa untuk supaya temannya bisa bergabung dalam Zoom meeting ini? Dibantu dengan eh, seperti apa? Oh ini pakai hotspot saya seperti itu, gitu ya, biar bisa bergabung dalam Zoom meeting ini ya. Artinya lebih mengajak ya untuk Zoom meeting berikutnya kita bergabung ya, nak, seperti itu ya. Iya, bagus sekali ya, nak. Nah, tadi ada Anta Prima Purba. Anta Prima Purba ini merasa bosan nih dalam pembelajaran daring. Nah, ya kita ini udah setahun ya, nak, daring ya, udah setahun ya, terhitung dari Maret tahun lalu ke Maret sekarang ini udah pas setahun ya, nak, kita daring ya. Jadi Anta Prima, bagaimana caramu mengatasi kebosananmu itu, nak, dalam pembelajaran ini supaya kamu itu merasa senang aja dalam melakukan pembelajaran secara daring ini, nak? Lebih ke tempat wisata ya. Itu cara mengatasinya. Nah, setelah itu baru menyelesaikan tugas-tugas atau pembelajaran kita secara daring. Seperti itu ya, nak. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya cara mengelola emosi anak-anak ibu pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, eh, ibu bagikan dulu layarnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dibagikan sebentar ya. Bagikan dulu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, siswa mampu mengelola emosinya. Siswa mampu menerapkan eh, teknik stop itu teknik stop tadi kita nggak kita buat ya, tapi kita malah ke
pengendalian emosi dan bagaimana cara mengelola emosi kamu pada hari ini ya nak. Kemudian peserta didik dapat melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, interpretasi, sintesis dan informasi bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu Buddha yang masih ada sampai masa kini. Kemudian, peserta didik dapat dengan sikap disiplin, jujur, nasionalis, serta bertanggung jawab membuat sebuah cerita drama tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Keempat, siswa dapat menuliskan dan membuat bagan atau peta konsep kerajaan Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu, coba amati lingkungan sekitarmu, lingkungan desamu atau tempat tinggalmu. Adakah akulturasi dua budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Coba diamati, coba dilihat-lihat lingkungan sekitarnya ada nggak ya, ada nggak percampuran dua budaya atau akulturasi yang ada di daerahmu? Ayo, ada yang bisa? Akulturasi ya. Nah, coba kamu amati daerah tempat tinggalmu, ada tidak eh, apa proses ya dua budaya atau akulturasi dua budaya yang ada di daerahmu? Ada? Ya, silakan Rea. Hmm, hmm, ya. Oh, jadi hasil akulturasinya adalah tari-tarian ya, Nak? Oh, di daerah tempat tinggal Rea, di Gunung Meriah ya, Kecamatan Gunung Meriah itu eh, lebih kepada eh, budaya Karo ya, Nak? Iya, budaya Karo. Nah, terjadi dua akulturasi dua budaya di situ ya, menghasilkan tari-tarian yang begitu indah. Ya, jadi ada hasil akulturasinya yaitu tari-tarian. Jadi tari Karo bercampur dengan tari-tari Simalungun. Jadi tor-tor Simalungun itu ada di budaya Karo ya. Padahal itu tapi tidak menghilangkan ya, tidak menghilangkan keaslian daripada suku atau budaya dari Karo itu sendiri ya, Nak. Iya, masih mempertahankan budaya aslinya walaupun sudah ada hasil akulturasi dari Simalungun itu sendiri. Iya, bagus sekali ya, Nak. Terima kasih, Rea. Nah, sistem kepercayaan Indonesia awalnya adalah animisme, dinamisme, tetomisme, dan animisme, dinamisme, dan tetomisme. Itulah sistem kepercayaan yang ada di Indonesia, ya kan, Nak? Dan itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Nah, ketika agama dan budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, ini memiliki sistem kepercayaan yang hampir mirip, sehingga agama dan budaya Hindu-Buddha dapat dengan mudah dan diserap oleh masyarakat Indonesia. Kepercayaan Hindu-Buddha, kepercayaan Hindu-Buddha dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat Indonesia. Nah, teori-teori yang disimpulkan oleh para ahli ada 5 teori ya, nah 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama ada teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, teori Kasudra, dan teori arus balik. Nah, anak-anak ibu, bagaimana pengaruh budaya India di Indonesia? Bagaimana pengaruh budaya India di Indonesia? Ya, silakan Nak. Novia. Novia ya? Novia. Hmm, hmm,
Iya. Hmm. Iya, bagus sekali ya, Nak. Itulah hasil-hasil pengaruh budaya India di Indonesia. Awalnya Indonesia itu belum mengenal tulisan. Nah, setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kita jadi mengenal namanya aksara Pallawa. Kemudian bangunan-bangunan atau arsitektur yang ada di Indonesia mengadopsi dari budaya India. India yaitu budaya Hindu Buddha tersebut. Ya, itulah dia hasil budaya dan pengaruh budaya India yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih Novia. Nah, ini Ibu mau kasih ini video pembelajaran tentang teori 5 teori ya, 5 teori. Tapi ada 6 jadinya nanti karena ada teori arus baliknya, ada teori arus balik ya. Nah, nanti Ibu tayangkan sebuah video, kamu simak videonya tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Jelas videonya, Nak? Nak, kelihatan? Ada tidak? Kelihatan tidak ya? Dibagikan lagi ya. Ternyata tidak kelihatan. Terlihat tidak? Terlihat tidak videonya, Nak? Ada? Nggak ada ya? Bentar, 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 Ibu bagikan. Kok nggak bisa ya? Nggak kelihatan ya videonya? Nggak kelihatan juga ya? Nggak kelihatan, Nak? Videonya nggak kelihatan? Aduh, kenapa ya? Ini bisa dibagikan. Bentar ya, mau dibagikan dulu. Udah ada ya, Nak? Videonya ada? Belum ada? Nggak ada ya? Bentar, bentar. Kok bisa nggak ada ya? Malah bisa kok ditayangkan videonya. Bentar ya. Coba dulu.
Oh, Dek Len, ini kayak mana ya presentasinya nggak bisa ditayangkan, Dek? Ini kan kakak presentasi, tapi ini videonya nggak bisa ditayangkan. Ini kan kakak udah bikin presentasi nih. Coba dulu ya, dihentikan dulu presentasinya. Nah, kemudian kakak mau nayangkan. Nah, ini kan seluruh. Nah, ini udah. Terus ini kan. Nah, terus share. Nah, kemudian mau nayangkan yang ini. Cuman ini nggak ada. Ah, oh udah ada. Oke. Pelan-pelan nggak santai. Ini apa gugup? Oke, nak udah ini ya, udah bisa ya. Mana kak? Nah, jarang ada suaranya kak. Ada suaranya ya, nak? Bisa ditonton ya. Maaf nih, nak. Ini kelihatan nggak ya videonya? Kelihatan ya? Gak ada suaranya? Oh, sebentar, sebentar. Oke, oke. Ini ada suaranya. Videonya ada. Oke, ini dia video pembelajarannya.
keenam tadi adalah teori gabungan ya nak. Para kaum Brahmana, Ksatria, Waisya dan Shudra berkumpul dalam satu kapal untuk mencari daerah koloni yang dijadikan kekuasaan untuk menyebarkan agama Hindu Buddha. Ilustrasinya seperti itu. Oke. Ini videonya Ibu ambil dari YouTube teman saya. Oke, itulah dia teori-teori masuknya Hindu Buddha. Tadi kan di awal sudah kita pelajari tentang teori-teori masuk Hindu Buddha, yaitu tentang teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Shudra, Arus Balik, dan ada tadi tambahan teori gabungan. Ya, anak-anak ibu, setelah menyimak video tadi, nah, kamu telah mengetahui teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia dan hasil akulturasi dari percampuran budaya Hindu Buddha dengan budaya asli Indonesia. Maka coba kamu urutkan dengan menggunakan peta konsep atau bagan ya mengenai urutan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk menuliskan urutan kerajaan Indonesia dari yang tertua Hindu Buddha ya, Hindu Buddha di Indonesia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Coba kerjakan. Ya boleh ya, boleh bagan, boleh PPT, boleh juga kamu buat dalam bentuk video juga boleh ya untuk mengerjakan tugas ini. Ya, ada yang bisa juga dalam bentuk cerita. Ada, Anta, udah bisa? Ya, silahkan nak. Ya, ya. Ya, yang pertama tadi Kerajaan Kutai dan yang terakhir ada Kerajaan Kediri. Iya, terima kasih Anta. Itu peta konsep ya, Nak? Iya, terima kasih. Nah, anak-anak Ibu, setelah kita telah membahas mengenai teori-teori masuknya Hindu Buddha, di antara keenam teori ini tadi, manakah ya yang kamu rasa lebih berpengaruh dalam masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Mana yang lebih berpengaruh masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Iya, silakan Indi yang buka suara. Mana yang menurutmu lebih berpengaruh, Nak? Menurut Indri, teori Waisya. Alasannya apa, Nak? Ya. Iya. Oh iya, baik. Benar sekali ya. Terima kasih, Indri. Ya, teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli itu semuanya benar. Tetapi menurut Indri, teori Waisya itu yang lebih berpengaruh. Kenapa? Para kesatria datang ke Indonesia menumpang dengan kapal perdagangan karena pada saat itu sistem transportasi kita pada saat itu kan masih kapal ya, belum ada pesawat terbang, belum ada helikopter, belum ada kapal jet ya zaman dulu ya, masih menggunakan kapal kapal perdagangan. Jadi transportasinya masih menggunakan kapal. Jadi kesatria yang kalah berperang di India merebut kekuasaan kerajaannya, misalnya kalah, mereka malu untuk menjadi budak di kerajaan musuh, mereka lebih memilih pergi ke Indonesia atau ke daerah-daerah lain dengan menumpang kapal kapal perdagangan. Kemudian kaum Brahmana pun pada saat menyebarkan agamanya, mereka juga menumpang kapal
perdagangan. Itu juga kaum kasudra ya. Kasudra itu adalah kasta budak ya. Jadi mereka juga menumpang kapal pedagang atau menumpang kapal pedagang untuk bisa sampai ke Indonesia. Jadi menurut Indri teori Waisya lah yang sangat berpengaruh ya. Jadi kalau nggak ada perdagangan atau tidak ada kapal pedagang, mungkin mereka tidak sampai ke Indonesia. Itu yang menurut Indri. Iya, bagus sekali ya, Nak. Ya. Nah, sebagai tugasmu, buatlah sebuah bagan atau peta konsep ya. Bisa juga video atau drama ya kan tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ini bebas sesuai dengan minatmu ya, Nak, sesuai dengan apa bakatmu. Kamu kayak siapa ya Pinta ya. Pinta minatnya itu ada di eh, teknik komputer ya, di komputer ya. Dia lebih ke IT ya. Jadi dia lebih suka mendesain video-video. Ah, boleh Pinta boleh membuat video pembelajaran tentang teori-teori maksudnya. Nah, tadi Indri juga bercerita dia lebih suka mandiri. Tapi Indri lebih kreatif dalam menulis. Nah, Indri boleh membuat cerita tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Bisa juga dalam bentuk uh, puisi. Rea kan suka berpuisi, boleh dalam bentuk puisi. Boleh juga dalam bentuk yang lain tentang bagaimana caramu mengekspresikan teori-teori masuknya Hindu-Buddha ini di Indonesia. Kamu boleh menggunakan bakatmu atau minatmu sesuai dengan bakat dan minatmu aja ya, Nak. Ibu tidak memaksakan harus dalam bentuk PPT, enggak ya. Kamu bebas tuliskan kembali atau ceritakan kembali bagaimana proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Itu sebagai tugasmu untuk di rumah. Nah, anak-anak ibu, nanti tugas tersebut di minggu depan kita tayangkan. Ya, kalau dia dalam bentuk naskah drama, silahkan dibaca naskah dramanya, atau bisa juga dengan kelompoknya. Drama kita tampilkan dalam bentuk apa ya? Karena ini kan daring ya. Jadi kita buat itu dalam bentuk video aja. Jadi kolaborasi itu sama si Pinta. Si Pinta membuat memvideokan, kalian yang berdrama silahkanlah berdrama biar nanti si Pinta yang mengedit videonya. Nah, begitu juga nanti Indri pada saat kita pikon berikutnya, nanti Indri menceritakan cerita pendek tentang teori-teori masuknya, bagaimana proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Itu juga dengan ceria. Kalau dia mau berpuisi, nanti kita tampilkan dalam karya puisi Sirea. Ya. Nah, kita udah sampai ke refleksi. Setelah kita mempelajari bagaimana teori-teori masuknya Hindu Buddha, mulai dari tadi kita tentang sosial emosional sampai ke materi pembelajaran, ya. Eh, apa ya manfaat yang kamu dapatkan setelah pembelajaran kita pada hari ini? Ya, manfaat apa yang kamu dapatkan mulai dari awal pembelajaran sampai pada akhir ini? Apa yang kamu dapatkan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Rea, apa yang kamu dapatkan sepanjang pembelajaran kita ini, Nak? Ya. Hmm? Ya, bagus sekali. Terima kasih, Nak. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, Dedi, silakan, Nak. Oh, kamu jadi tahu bagi apa itu sosial emosional dan apa itu roda emosi. Terima kasih. Ada lagi? Ayo, silakan. Ya, Doni. Ya, apa manfaat yang kamu dapat pada hari ini? Hmm? Iya, kamu jadi lebih tahu ya urutan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dek, kalau terpental kayak mana, Dek?
Halo, terpental ya. Iya maaf sekali ya nak, terputus. Maaf ya tadi terputus ya nak, jaringan, jaringan ibu yang tidak bagus. Halo, sudah bisa mendengar? Halo nak, halo. Halo, 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 halo. Iya halo, maaf tadi terputus. Iya halo, masih mendengar nak? Halo, halo. Maaf nak tadi terputus. Aduh, sayang sekali. Terputus sepertinya ya. Ini bisa mendengar, halo, bisa mendengar? Iya, yang satu lagi terputus. Untung ibu tadi pasang dua, jadi masih bisa bertahan di sini satu lagi. Oke nak, uh, kita tadi sampai di manfaat ya nak. Manfaat apa yang kamu dapatkan nak? Manfaat apa yang kamu dapatkan mulai dari awal materi kita sampai di akhir ini. Tadi si Dedi ada mengatakan mengetahui ya urutan kerajaan-kerajaan. Kemudian Rea tadi mengatakan eh, apa ya, roda emosi tadi ya, sosial emosi ya, mengetahui eh, apa itu roda emosi, apa itu sosial emosional, dan bagaimana cara mengelola emosi kita. Ada lagi? Ada lagi nak yang bisa menjawab? Manfaatnya hari ini? Masih ada? Novia ada? Silakan. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Jadi Novia jadi tahu ya apa hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia ya? Iya. Terima kasih ya, Nak. Ya, itulah refleksi yang kita lakukan di sepanjang di akhir pembelajaran ini. Ada yang mengetahui urutan kerajaan-kerajaan, ada yang mengatakan teman-temannya tadi mengatakan ada eh, apa ya, mengetahui perubahan atau hasil akulturasi dari budaya Hindu-Buddha. Kemudian tadi ada juga teman yang mengatakan jadi mengetahui apa itu sosial emosional dan apa itu roda emosi. Terima kasih ya nak untuk jawaban-jawabannya, luar biasa sekali ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, uh, tolong ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau ngasih hadiah nih kepada kalian untuk dibaca-baca di rumah. Buka buku sejarah Indonesia di halaman 121 ya. Nanti kamu baca-baca, itulah materi pembelajaran kita yang akan kita lakukan di minggu depan. Ketua kelas coba pimpin temannya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Nak.
Amin. Iya. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kelolalah emosi kita. Yang emosi negatif menjadi emosi positif. Dan yang emosi positif dipertahankan. Bagaimana caranya untuk supaya emosi positif itu bisa bertahan di sepanjang hari ini dengan cara yang seperti yang kamu katakan tadi, bersyukur, melakukan aktivitas dengan hati yang gembira, atau kalau ada masalah cerita dengan teman, ya itu tergantung kamu. Oke anak-anak, selamat pagi, sampai bertemu kembali di Zoom meeting berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu, selamat menyelesaikan tugasnya ya. Ya nak. Oke, sudah bisa keluar. Sampai ketemu kembali ya nak. Ya, silakan keluar, udah boleh keluar.